Indonesia merupakan negara peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan banyaknya penduduk yang ada di Indonesia ini, tentunya limbah yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Pada tahun 2023, tercatat bahwa di Indonesia menghasilkan sebanyak 33 juta ton sampah yang 40,5% diantaranya merupakan sampah organik. Di Kecamatan Jatinangor sendiri, terdapat desa Cikeru dengan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga setiap harinya dapat menghasilkan sebanyak 6 juta ton sampah. Namun, sayangnya jumlah sampah yang dihasilkan ini tidak diiringi dengan pengetahuan dan juga pengelolaan sampah yang baik oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sampah yang dihasilkan akan menjadi limbah dan terbuang begitu saja mencemari lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengenalkan dan mensosialisasikan cara memilah sampah yang baik dan juga mengenalkan produk ekoenzim yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah sebuah cairan fermentasi dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang difermentasi dengan gula dalam suatu wadah, yang diperkirakan memakan waktu hingga 3 bulan lamanya hingga ekoenzim jadi. Ekoenzim memiliki manfaat antara lain dapat digunakan menjadi pupuk, dapat digunakan menjadi pembersih lantai dan piring, dan juga ekoenzim dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Program yang akan kami laksanakan adalah program pembuatan ekoenzim Desa Cikeru untuk mengurangi pencemaran di sana. Kami memulai program dengan membuat sebuah kesepakatan dengan kepala desa bahwa kami akan melaksanakan program di Desa Cikeru. Setelah terjalin kesepakatan, kami akan memulai sosialisasi tentang ekoenzim, menjelaskan ekoenzim kepada warga, cara membuatnya, dan apa saja manfaat didapatkan. Setelah sosialisasi, kami akan melakukan program pembuatan ekoenzim bersama-sama dengan warga. Kami akan ikut membantu dalam pembuatan ekoenzim dan membimbing warga dalam pembuatan ekoenzim. Setelah itu, karena ekoenzim memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya, sehingga kami akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap warga yang membuat ekoenzim. Kami akan melihat ekoenzim dan akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan ekoenzim di tempat yang baik. Dalam akhir kegiatan kami akan menutupnya dengan sosialisasi akhir, dan kami akan memberikan sebuah penghargaan kepada warga dalam pembuatan ekoenzim. Juga, kami akan menggunakan ekoenzim untuk merasakan manfaatnya secara bersama-sama. Untuk kegiatan yang akan kami laksanakan akan dimulai di tanggal 30 Agustus, di mana kami akan membuat kesepakatan dengan Kepala Desa Cikeru. Membuat kesepakatan ini akan berlangsung sampai tanggal 1 September. Dan di tanggal 2 September kami akan melaksanakan pembukaan program dengan sosialisasi. Dan di tanggal 3 September sampai dengan 9 September kami akan mengumpulkan dan memilah sampah organik. Dilanjut tanggal 10 September kami akan melaksanakan aksi produksi ekoenzim. Di tanggal 11 September sampai dengan 30 Oktober, kami akan melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap proses fermentasi produk. Dan terakhir, di tanggal 31 Oktober, kami akan melaksanakan sosialisasi akhir tentang penggunaan produk ekoenzim dan mengadakan acara penutupan dan pemberian apresiasi kepada kepala desa serta warga-warga desa. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah sisa terbesar di dunia. Lingkungan yang penuh dengan sampah akan menimbulkan masalah, mulai dari bau yang tidak sedap hingga bencana seperti banjir. Maka dari itu, kelompok kami mengadakan program pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim untuk mengurangi pencemaran di lingkungan Desa Cikeru. Ekoenzim merupakan hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi produk ramah lingkungan yang mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan dan manusia. Aksi yang kami akan lakukan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober. Kami akan melakukan kesepakatan, sosialisasi awal, aksi produksi, dan sosialisasi akhir. Dengan mengajak warga sekitar untuk membuat ekoenzim, harapannya PKK yang dulunya membuang sampah sisa dapat memanfaatkan sampah tersebut hingga menjadi produk ramah lingkungan yang berguna bagi masyarakat dan alam. Adanya penumpukan sampah organik menimbulkan lingkungan yang tidak nyaman. Lingkungan yang sehat adalah hak setiap warga. Dengan menjaga kesehatan lingkungan, kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini relevan dengan pernyataan adil yang mana kesehatan lingkungan Indonesia merupakan hak segala warga. Jadi, fasilitas umum seperti jalan raya, sungai, dan lain-lain
haruslah dalam keadaan baik untuk dapat digunakan oleh seluruh warga.